Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Nina Apriliana di channel YouTube-nya aku. Ya, hari ini aku mau share ke teman-teman tentang 4 tipe manusia dalam mengatur waktu. Ya, dimana sebelumnya kita pendahuluan dulu ya. Apakah Anda sering merasa kekurangan waktu ya, padahal energi yang Anda berikan di waktu itu sudah begitu maksimal? Jika jawabannya iya, maka ada yang salah dalam cara Anda mengatur diri untuk waktu yang telah Allah berikan kepada Anda ya. Tentu saja ya, padahal di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menempatkan waktu di tempat yang begitu tinggi ya, seperti yang terdapat dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-20, seperti yang terdapat dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-24 ya teman-teman, yang artinya, dan mereka berkata bahwa kehidupan ini tidak lain ketika kita hidup dan ketika kita mati. Ketika kita hidup di dunia, dimana kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita atau mematikan kita kecuali zat atau perjalanan waktu yang dilalui oleh alam ya. Dari sini sebenarnya kita dapat belajar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara ya teman-teman. Harus kita jadikan ladang amal bagi kita, dan semua itu pastilah tergantung dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan di setiap harinya teman-teman. Nah, sebagai contohnya di sebuah university di Amerika, ada seorang dosen ketika dia mau mengajarkan dalam kelas, dia anehnya itu seorang dosen ini datang mengajar ke dalam kelas hanya membawa 3 buah benda ya. Yang pertama itu ada batu, kemudian yang kedua ada pasir, dan yang ketiga ada gelas. Nah, sang dosen tadi itu meminta salah seorang mahasiswanya untuk memasukkan pasir dan batu tersebut ke dalam gelas ya, dimana salah satu mahasiswa itu mencobanya, kemudian ia memasukkan pasir dahulu ke dalam gelas, kemudian batu, dan apa yang terjadi teman-teman? Ternyata batu dan pasir tersebut tidak bisa masuk ke dalam gelas tersebut. Semuanya tidak bisa masuk ke dalam gelas tersebut. Nah, dosen yang bijaksana tadi memberikan contoh kepada seluruh mahasiswanya di kelas dengan cara apa? Memasukkan batu besar terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan kerikil-kerikil kecil, kemudian baru memasukkan pasir. Nah, yang masuk memenuhi gelas-gelas dari sela-sela batu tersebut yang telah masuk terlebih dahulu. Dalam waktu singkat, pasir dan kerikil kecil tadi masuk dan memenuhi gelas tadi melalui sela-sela batu besar yang masuk terlebih dahulu ya, secara perlahan ya. Singkat cerita, penuhlah gelas tersebut dengan batu dan pasir yang dicontohkan oleh dosennya tersebut ya. Nah teman-teman, begitu banyak orang di luar sana yang hari ini melakukan hal-hal yang kecil yang bukan prioritasnya tapi didahulukan ya, kemudian terjebak dalam rutinitas yang sebenarnya membuat kita tidak beranjak dari posisi yang saat ini, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidup kita ya, selama 5 tahun silam ya, 5 tahun lalu gitu ya. Nah, dan akhirnya dengan perkembangan dan tekanan persaingan hidup di era globalisasi saat ini ya, di era
saat ini, ya perlahan-lahan akan tergilis oleh waktu itu sendiri, teman-teman, akan tergilis. Di konten kali ini ya, saya akan membagi beberapa tipe untuk mengatur waktu. Ya, tadi di pertama-tama saya pernah menyampaikan ya ada 4 tipenya. Yang pertama yaitu ada hal penting dan mendesak. Kemudian hal penting, yang pertama itu ada hal penting dan mendesak. Gimana caranya itu, cara kita untuk menggunakan waktu yang seharusnya bisa dilakukan sejak dulu ya. Namun teman-teman sering menunda-nundanya sampai akhirnya waktu kian dekat dan teman-teman terpaksa harus menyelesaikannya. Hasilnya menjadi kurang maksimal dan energi yang termakan habis dalam semalam. Ini tuh yang pertama, ini maksudnya itu kayak sistem kebut semalam ya, SKS, sistem kebut semalam. Nah, misalkan nih kita dikasih tugas nih sama dosen atau guru kita. Nah, padahal dikasih tugasnya itu udah hari Rabu ya, tapi kita yang begitu lalai dengan waktu, kita pasti mengerjakannya kalau besok ada mata pelajarannya guru tersebut. Itu namanya sistem kebut semalam, sehingga hasilnya tidak begitu maksimal dan akan menguras waktu teman-teman dalam waktu semalam tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada hal penting dan tidak mendesak. Nah, di sini cara kita menggunakan waktu di bagian ini yaitu kita lebih bijaksana dalam mengatur waktu tersebut. Nah, di mana teman-teman mulai caranya itu, yang pertama teman-teman mulai melakukan rencana-rencana yang teratur ya, target bulanan yang harus pecah dalam kegiatan harian dan akhirnya hasilnya akan menjadi maksimal dan bisa ditingkatkan secara terus-menerus ya. Kemudian ini adalah bagian yang kedua, ini ada sangat-sangat aku recommended banget buat teman-teman ya, untuk dijadikan kebiasaan kita semua ya, melakukan hal penting dan tidak mendesak ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada hal tidak penting dan tidak mendesak, dimana di bagian ini kita sangat lalai dalam menghabiskan waktu. Lingkungan yang negatif dan lemah membawa kita pada sikap ini, dan tentunya yaitu atas persetujuan kita sendiri juga ya. Kemudian hal-hal yang tidak penting menghampiri kita dan kita terima begitu saja, teman-teman. Dalam hal ini lama-lama menjadi sebuah kebiasaan yang buruk ya, teman-teman. Contohnya ada salah seorang teman yang mengajak kita untuk pergi menonton gitu ya, pergi menemani dia gitu kemana mungkin ya, pergi menonton atau pergi menemani teman-teman kita. Nah, padahal pada saat itu waktunya kita mau belajar ya, atau hal lain yang sebenarnya tidak penting dan tidak mendesak ya, teman-teman. Tetapi ada kan tadi kita terima begitu saja. Memang mereka tidak memaksa, tetapi kita sendiri yang tertarik untuk melakukannya bersama teman tersebut ya. Contoh singkatnya ya, kita kan apabila ada teman nih yang ngajak kita untuk temenin gue dong kesini gitu, padahal di waktu itu kita mau belajar dan menyelesaikan tugas yang kiranya 2 hari lagi mau dikumpulkan gitu ya, tapi dengan sengaja ya, kayak kita tuh berkeinginan untuk ya udah deh gue mau nih ikut sama teman gue ini gitu. Akhirnya ya kamu ikut sama teman-teman kamu. Kemudian yang terakhir teman-teman yaitu hal yang tidak penting dan mendesak. Nah, hal yang tidak penting dan mendesak, dimana dalam bagian ini misalnya kita ditelepon nih sama teman-teman,
ayo dong, kita udah kumpul nih, kita udah filmnya udah mau mulai nih, lo di mana, kenapa lo belum datang gitu ya. Nah, ayo dong gitu. Nah, kemudian kita terdesak untuk datang ke sana, ke tempat tongkrongan teman-teman ini untuk ngobrol-ngobrol ya beberapa hal yang perlu di sharing mungkin ya. Tapi padahal di waktu yang sama, yaitu ada pekerjaan atau tugas yang belum kita selesaikan, ada tugas penting yang belum kita selesaikan. Nah, itu sangat-sangat membuang waktu sekali ya teman-teman. Nah, jadi dalam hal ini saya pribadi ya menyarankan teman-teman untuk bagian 1, 3, dan 4 tadi harus mulai dikurangi ya, harus mulai dikurangi, kemudian kalau bisa ya dihilangkan gitu ya. Kemudian menjadi pribadi yang terencana kemudian kalau kita menjadi pribadi yang terencana, kemudian akan membuat atau ada hal-hal yang Anda tampil dan meraih hasil yang akan membuahi hasil yang maksimal ya. Jadi fokuslah ke bagian yang kedua tadi ya teman-teman. Anda menggunakan waktu untuk hal-hal yang penting dan mendesak ya. Kita harus melakukan waktu untuk hal-hal yang penting dan memang mendesak banget ya. Oke teman-teman, sekian sharing-sharing kita hari ini. Tadi ada 4 tipe manusia dalam mengatur waktu ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan semoga kita bisa menjadi orang yang sukses semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.